Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Finance. Oke, di edisi kali ini tanggal 28 Mei 2024 hari Selasa kita lihat saham Avia teman-teman ya. Avia Avian Tbk, sebuah produsen cat yang berpusat di Jawa Timur. Nah, hal yang menarik dari saham Avia adalah kinerja perusahaannya secara fundamental bagus ya, terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Paling tidak kita lihat dari 2021 saat dia baru listing di bursa, kinerjanya terus tumbuh. Namun tidak sejalan dengan harga sahamnya teman-teman ya. Harga sahamnya terus turun dari awalnya harga IPO-nya di 900-an turun ke saat ini di 510, turunnya sudah hampir 50% ya, atau di 40%-an. Nah, kita lihat di grafik pergerakan harganya seperti ini teman-teman, dari akhir 2021 di 900-an dan dia sempat naik beberapa kali ya. Namun kalau dalam tren jangka panjang kita lihat di sini dia grafiknya cenderung ke arah bawah. Nah, coba kita lihat secara fundamental ya tentang Avia ini. IPS-nya teman-teman atau laba per lembar sahamnya dari 2018, 19 sampai dengan 2023 akhir tahun buku ya. Di 2019 ada penurunan sedikit, di 18 mulai, di 2020 mulai naik, lalu di 2021 naiknya cukup tinggi. 2022 ada turun tipis ya, lalu di tahun buku terakhir 2023 dia bertumbuh laba bersihnya atau IPS-nya, dan di kuartal 1 2024 ini jika dibandingkan dengan kuartal 1 2023 IPS-nya lebih tinggi ya, atau secara net income naik 7,07% teman-teman. Net income naik dan juga revenue-nya naik ya. Sekarang dari valuasinya, PI rasionya 17,7 kali. Ini secara bilangan PI rasio sangat tinggi ya, hampir 2 kali lipat dari PI standar yaitu 10 kali. Lalu PBV-nya di angka 3,11 kali, ini juga masih cukup premium harganya ya, bisa dibilang harganya cukup masih mahal. Lalu kita lihat dari profitabilitas, coba kita lihat profit marginnya, margin laba bersihnya, net profit marginnya 23,4, ini sangat bagus ya. Hampir seperempat dari nilai penjualan merupakan laba bersih dari perusahaan. Secara dari efektivitas manajemen kita lihat dalam menghasilkan kinerja laba ya. Pengembalian dibandingkan dengan total modal atau return on equity sebesar 16,4%. Ini ROE-nya 16,46. Ini juga sangat bagus. Jadi secara fundamental kita lihat bagus ya. Dan DER-nya coba kita lihat, untuk DER-nya berapa. Total hutang dibandingkan dengan modalnya hanya 13%, ini juga sangat kecil. Oke, jadi secara fundamental saya rasa nggak ada masalah teman-teman ya, dan perusahaan terus melakukan ekspansi. Terbaru kita lihat ada pemberitaan tentang pabrik baru Avian di Cirebon ya, kalau istilah ya. Nah, di 2023 dimulai pembangunan pabrik Avian yang baru di Cirebon untuk ekspansi dari pabrik sebelumnya yang sudah ada di Sidoarjo teman-teman ya. Dan diproyeksikan akan bisa dioperasikan di tahun 2025. Yang sebelumnya sudah ada di Serang dan Sidoarjo ya. Oke, itu sekilas tentang pemberitaan dari Avia. Dan eh, tentang harga sahamnya yang terus turun teman-teman, perusahaan melakukan corporate action, yaitu melakukan buyback, diputuskan dalam RUPS di Desember 2023 ya. Ini ada berita di 22 Desember 2023. Dana yang dianggarkan untuk buyback itu atau pembelian kembali saham beredar oleh perseroan sebesar 1 triliun rupiah teman-teman. Dan
Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh sekuritas Sukor Sekuritas ya. Nah, ini nanti kita lihat Sukor Sekuritas sudah melakukan pembelian berapa banyak ya sejak pengumuman buyback ini. Kodenya AZ ya. Nanti kita cek di broker summary teman-teman. Aksi korporasi dimulai dari ini RUPS tanggal 7 Desember 2023 ya. Nanti kita lihat dari 7 Desember. Oke, kita lihat di proxumnya teman-teman. Nah, ini kita lihat di proxumnya mulai tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan hari ini ya, tanggal 28 Mei 2024. Kita coba lihat Sukor Sekuritas sudah melakukan pembelian berapa banyak dari dana yang dianggarkan 1 triliun. Kita lihat di semua pasar ya, baik reguler maupun nego dan pembelian atau penjualan netnya ya. Oke, di sini memang AZ atau broker Sukor Invest teman-teman ya menempati pembeli teratas, net buy teratas dengan nilai pembelian rupiahnya sebesar 338,6 miliar ya. Jadi total yang sudah dibelanjakan segini teman-teman 338 miliar dari total dana untuk buybacknya sebesar 1 triliun. Jadi sudah 33% ya, 33% dari total buyback yang bakal dilakukan. Dan periodenya sendiri selama 18 bulan ya, selama 1,5 tahun. Artinya kalau dimulai dari Desember 2023, selesainya adalah 2025 ya, kira-kira bulan Juni 2025 ya. Jadi masih ada sekitar 1 tahun lagi ya, masih cukup lama periode buyback yang masih akan dilakukan dengan menyisakan kira-kira 60-70% lagi ya dengan anggaran tadinya yang dianggarkan 1T. Dan harga rata-ratanya, average buy-nya di 526 teman-teman, cukup tinggi ya, karena memang grafiknya turun, jadi pembeliannya sudah dilakukan dari beberapa bulan yang lalu, otomatis di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga saat ini di 510 teman-teman. Dan penjualan teratas kalau kita lihat dari periode yang sama, dari Desember 2023, tidak terlalu mendominasi untuk penjualannya 1,8 juta lot ya dibandingkan 6,4 juta lot. Namun dari sisi penjualan lebih banyak didominasi asing ya. Nah, inilah kenapa mungkin salah satunya saham Avia terus tertekan ya, terus turun karena memang asing masih mendominasi dalam penjualannya. Kalau kita lihat secara tren dia terlihat masih menurun teman-teman dari bulan April, dan dari pertengahan Mei kemarin dia mulai dari tanggal 20 Mei ya mulai naik harga sahamnya dari yang terbawah support di 20 Mei itu di harga 496 ya, mulai naik ke harga saat ini di 505. Kemungkinan kenaikannya kalau teman-teman sudah hold sahamnya kemungkinan besar masih nyangkut ya, karena memang harganya dalam jangka panjang dia terus turun. Kalau menurut opini saya barangkali bisa teman-teman targetkan kalau sudah ada kenaikan walaupun sedikit bisalah di taking profit saja ya, karena memang secara jangka panjang belum teruji harga sahamnya masih terus turun. Jadi kalau ada kesempatan untuk sell walaupun sedikit, kalau sudah profit saya kira lebih baik dijual aja karena memang belum terlihat tren kenaikan harga jangka panjang ya. Jadi kalau ada kesempatan exit ya alangkah baiknya diambil aja kesempatan exitnya. Mungkin bisa nanti resisten terdekat mungkin di angka ya, resisten terdekat barangkali titik resistnya di harga 530-an ya, di 535. Mungkin bisa targetkan di sana. Oke, itu saja tentang saham Avia ya. Jadi ada harapan kenaikan tipis di resisten di 530-an. Teman-teman kalau sudah terlanjur nyangkut bisa targetkan exit di harga tersebut. Kalau masih kira-kira di atas 530-an bisa dipertimbangkan untuk averaging down ya. Eh, Terima kasih yang sudah nonton, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.